Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari yang indah dan nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan ataupun kelalaian kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah roh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyucukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke jalan ke tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat."
Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup ini, masing-masing orang selalu ada hal yang diandalkannya. Misalnya, kekayaannya. Misalnya, garis keturunannya. Misalnya, kepandaian atau gelar akademiknya. Misalnya, penampilan lahiriah, kekuatan atau kemampuan pribadinya, dan lain-lain. Apa yang diandalkan itu akan menguasai dan ikut menentukan arah hidupnya. Nabi Yeremia mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Berkat dan karunia akan dijauhkan dari mereka selama di dunia ini. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, yang menaruh harapannya pada Tuhan Yesus. Karena meskipun di tengah kekeringan, hatinya tidak khawatir dan hidupnya selalu menghasilkan buah." Orang kaya dalam Injil hari ini adalah contoh orang yang mengandalkan kekayaannya selama hidup di dunia ini. Selama di dunia ini, dia sudah mendapatkan penghiburan, tetapi mendapatkan kekecewaan sesudah kematian. Sebaliknya, Lazarus yang mengandalkan Tuhan Yesus di tengah penderitaan dan kemiskinan selama hidupnya di dunia ini, dia mengalami damai dan sukacita. Juga di akhirat, Lazarus mendapatkan ganjaran hidup kekal. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selidikilah hati kami dan ujilah batin kami. Biarlah hanya Engkau yang menjadi andalan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.